Sudah puasa Syawal belum kamu, Yud? Mudah-mudahan kita pernah, mumpung masih 13 Syawal ini, yang kemarin 13 sudahlah, mungkin 1 2 alhamdulillah, atau syukur-syukur sudah 6 hari. Karena ya tadi seperti tadi disampaikan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawal kasiyami dahri. Jadi barang siapa berpuasa bulan Ramadan, ini poinnya di sini kan, yang sudah puasa bulan Ramadan, berarti kalau di bulan Ramadan aja nggak puasa, kau puasanya Syawal, ya kecul. Man shoma Ramadan summa atba'ahu sitan min Syawal kasiyami dahrin, maka orang tersebut melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal kasiyami dahrin, maka seperti halnya puasa 1 tahun penuh. Padahal kalau disuruh puasa 1 tahun penuh mesti berat, kecuali orang yang benar-benar tirakat, sudah punya tirakatan 1 tahun puasa, mau hafalin Al-Quran segala macam, kuat. Tetapi kalau kita masih pegawai, apalagi pegawainya kayak aku ini, apa, nyicipin makanan tiap hari buka warung makan, suruh 1 tahun puasa, ndak ada pelanggan masuk. Kate raso ini, semakin hari semakin pahit baik ini makanan. Nah itu kacau. Jadi berat memang puasa. Makanya itulah diberi keistimewaan di bulan Syawal ini, cuma 6 hari aja. 6 hari, tapi kalau puasa sunnah itu berat, terasa lebih berat daripada puasa yang wajib. Kalau puasa wajib Ramadan yang kita bicarakan wajib itu terasa lebih ringan daripada puasa di luar Ramadan yang hukumnya sunnah. Seperti itu. Itu asli. Karena ya puasa sunnah itu semuanya tidak menjalankan. Bahkan di keluarga kita, misalkan kita puasa, kadang saudara kita ndak, istri ndak, anak ndak, kita puasa dewek. Nah itu beratnya di situ. Makanya puasa sunnah itu lebih berat, terasa lebih berat daripada puasa wajib. Tapi ya tadi, walaupun sunnah tetapi menjadi keistimewaan pelengkap ketika kita sudah berpuasa pada bulan Ramadan, disampaikan umur pada bulan Syawal, kok mau puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Tetapi itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau hukumnya sunnah, dahulukan yang wajib. Dahulukan yang wajib dulu. Mungkin pada bulan Ramadan ada yang tertinggal, ada yang tidak puasa karena udzur syar'i, karena sakit atau safar, maka itu dulu yang dikerjakan. Qodok puasanya dulu yang dikerjakan, jangan sunnahnya langsung Syawal. Maka qodoknya dulu, wajibnya dulu dikerjakan, baru setelah itu puasa Syawal kalau sampai, maksudnya kalau menangi itu apa? Kalau jumpai lagi, masih menjumpai bulan Syawal. Kalau tidak jumpain, asalkan sudah punya niat, maka sudah dianggap puasa Syawal. Itu istimewa di situ. Kalau misalkan punya tanggungan puasa Ramadan ditinggalkan, misalkan sakit 7 hari, itu kan lebih dari 6 hari puasa Syawal jumlahnya, 7 hari. Maka yang kodok dulu dikerjakan pada bulan Syawal, maka bayar hutangnya 7 hari di bulan Syawal segera itu. Kodok dulu. Kok sampai kodok selesai, Syawalnya habis, maka sudah dianggap ikut puasa 6 hari Syawal karena ada niatan. Asalkan jangan diniati puasa Syawalnya sunnah, karena wajibnya belum dikerjakan. Maka wajibnya sudah dikerjakan, qodok, alhamdulillah Syawalnya habis. Kan alhamdulillah Syawalnya habis, nggak puasa lagi. Berarti ini akal-akalan kan? Wah, iya, sengaja diundur. Sengaja diundur-undur. Kemudian di bulan Syawal juga halal bihalal. Nah, saya juga niatan di sini itu untuk halal bihalal. Karena ini pertama masih bulan Syawal, itu saya pengen halal bihalal. Artinya apa? Semua yang haram kemarin yang pernah saya lakukan minta dihalalin di sini. Mau menghalalin enggak, Pak? Kalau enggak mau menghalalin, maka ya selama itu saya enggak diampuni sama Allah, Pak. Ini serius.
Jadi Mak- kita halal bihalal. Kopi tengah kala itu udah nih. Itu halal bihalal. Iya, makanya halal bihalal itu kan minta dihalalin apa yang haram kemarin. Itu kan sejarahnya ya dulu, nggak tahu ini cerita, saya juga cuma dengar cerita aja. Bung Karno ini ada konflik politik pada waktu itu setelah Indonesia merdeka. Katanya ada yang bilang pada 46, tahun 46, ada yang bilang pada tahun 48. Buh, mana yang benar, pokoknya intinya Sambil halal bihalal. sambil halal Sambil kopinya halal datang. kan, iya. Sambil halal bihalal. Intinya halal bihalal itu dicetuskan oleh Kiai Wahab Hasbullah pada waktu itu, dimintai pendapat oleh Bung Karno. Lagi konflik politik, nggak damai, terpecah belah elit politik di Indonesia, makanya ada yang mengatakan pada tahun 46, ada yang mengatakan tahun 48, minta pendapat ini gimana ini biar menyatukan lagi elit politik, lagi kacau seperti ini. Kalau dibikin dengan kata silaturahim, nggak mungkin pada datang, karena udah biasa silaturahim, mau disatukan lagi nggak, kan lagi kita lagi bermusuhan, nggak mau pada datang. Makanya dicetuskan halal bihalal. Halal bihalal itu ya bahasa Arab, halal bi halal ya bahasa Arab semua itu, tetapi dicari di kamus bahasa Arab nggak ketemu. Orang Arab pun nggak tahu artinya halal bihalal, karena dia Arab juga nggak ada halal bihalal. Halal bihalal memang asli made in Indonesia, asli produk Indonesia. Dicetuskan pada saat itu Kiai Wahab Hasbullah itu dimintai pendapat, ya udahlah pakai kata halal bihalal aja. Artinya apa? Semua yang kemarin berbuat salah, yang haram, karena salah itu mesti haram karena mendapatkan dosa, maka dihalalkan sekarang. Ya memang nggak ada di Arab, nggak ada, apalagi di zaman Rasul halal bihalal. Tetapi inilah cerdasnya ulama. Cerdasnya ulama itu mengajarkan kita dengan halal bihalal itu apa? Kalau kita puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan itu kan janji Allah melalui Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ikhlas, karena mengharap ridho dari Allah, maka dosa kita akan diampuni yang telah lalu. Berarti kita kemarin sudah puasa bulan Ramadan. Kalau kita kemarin dianggap puasanya ikhlas karena iman mencari ridha Allah, berarti sekarang kita sudah diampuni dosa-dosa sama Allah. Dosa-dosa ke Allah sudah diampuni. Tetapi masalahnya kalau kita salah sama Allah itu Allah mudah memaafkan. Itu tidak jadi masalah bagi Allah. Itu juga tidak jadi masalah bagi kita. Kalau kita salahnya sama Allah, itu mudah Allah memaafkan. Yang jadi masalah itu kalau kita punya salah sama sesama, sama manusia. Allah itu nggak akan memaafkan kesalahan kita ke manusia. Kita punya salah, saya punya salah ke Pak Robin, kok Pak Robin belum ridho, belum menghalalkan salah saya, maka Allah itu belum mengampuni dosa saya ke Pak Robin. Itu masalahnya. Kalau saya langsung dosa ke Allah, istighfar, selesai. Perbanyak istighfar, berguguran dosa. Saya minta ke Allah diampuni, Allah mesti mengampuni langsung. Tetapi kalau salah sama orang, belum pernah meminta maaf ke orang yang pernah disalahin, orang tersebut belum menghalalkan, belum memaafkan, ya Allah belum mengampuni dosa kita ke orang itu. Itulah makna dari halal bihalal. Istimewanya halal bihalal. Kalau kita dosa sama Allah kemarin sudah diampuni karena kita sudah puasa bulan Ramadan, berarti dengan halal bihalal ini kita minta keikhlasan, minta ridho dari orang yang pernah kita salahi, minta dihalalkan. Yang kemarin kita berbuat salah, yang tonjok minta dihalalin, yang ngambil apa orang lain minta dihalalin. Halal ndak halal, asal dikembaliin dulu. Nah, ya udah harus dikembaliin. Pokoknya dihalalin, baru Allah bakal ngampuni dosa kita yang ke orang tersebut. Tetapi kalau enggak, ya Allah enggak akan ngampuni, itu masalahnya. Jadi kalau yang apa itu puasa yang wajib nazar tadi, cuman ini nazar Nazar itu kan janji kita ke Allah. ya. Misalkan saya kalau dapat cucu
laki-laki, Iya. saya akan puasa. Puasa nazar itu nazar. Wajib itu. Jadi dibayar kan? Nah, sebaik-baik nazar itu puasa loh. Jangan kemudian Tapi saya kalau seandainya ini, aku kalau menang BPD nak motong kambing ke Lahat, boleh tak? Hah? Nak motong kambing ke Lahat. motong kambing pelahat Yo, maksudnya. atau junjungan Saro, atau yang di Kuyang, boleh tak? Jadi mak ini, Boleh. jadi mak ini itu dua hukum. Jadi bayar kan ini. Ini nak jawab serius sama Enggak, aku serius. ini sebaik-baik nazar itu puasa. Asal kita sehat, kita mampu, udah nggak ada dengan nggak ada apa namanya embel-embel yang lain gitu loh. Syukur-syukur, misalkan sudah nazar puasa, waktu pas nazar itu puasa dapat rezeki. Nah ini imbuhan tambahan dari puasa nazarnya seperti itu. Tapi yang dinazarkan itu lebih utama puasanya aja, serius ini. Nazar itu lebih utama puasanya aja. Baca Jangan kitab Prabu Mulia itu tentang dengan Gunung Ibul. Nah, kita ke Puyang, Yo. kamu nazar ke Puyang. yo, Yang seandainya boleh di aku sana. kalau aku jadi PNS aku nak nazar ke Kuyang. Nyembelih sapi di situ, boleh tak? Nyembelih sapi di situ boleh, asal Iya. tetap pakai Apalagi takbir, pakai basmalah di situ nyembelihnya sesuai syariat. Apalagi juru kuncen itu boleh lah. Iya, boleh. Siapa bilang nyembelih di Puyang nggak boleh? Boleh kan? Yang nggak boleh itu kalau di sana nggak dakati kebersihan, dakati yang bersih, berceceran segala macam. Kan ya. Tidak masuk ke niat yakinnya nanti. Kalau niatnya untuk Berarti dia seolah-olah dia sukses itu Nah. gara-gara yang di sana. kalau niatnya lama itu yang nggak boleh. Itu sesajen bentuk menduakan iya karena butuh wa iya karena stain. Itu bentuk menduakan kalimat yang selama ini kita baca saat sholat. Iya karena butuh wa iya karena stain berarti iya. Biarlah ini kepala di sini baik biar agak dimakan. Iya. Makan malam-malam. Hilang. Baru sering. Iya. Kalau Dan- saya coba ya kan gitu. Iya. Dan Allah itu maha pencemburu. Yo, tak boleh. Tidak boleh. Itulah Allah itu maha penyembuh kalau dia nak dituakan itu. Ini Iya. istri baik kalau nak duakan ada akibatnya. Right. Yang ada kita sekarang dengan asal. Ada tinta, Oh, yang gani, panjang, pusing, pepe. jari. Kalau udah itu Itu lah. kamu, Kena selapit, kena pengenaan ajetan, kena puasa 10 hari. itu nyasa. Itu yang tujuan dari apa itu? Iya. Kau je, mana kau kena bedina kena puasa 11 penuh. Jadi mas kiro-kiro mas. Jangan. Agak nikah puasa gitu. Aku pernah ngomong itu. Oh, kalau aku siang nak disentuh. Iya. Aku puasa nazar nah. Yang tinggi-tinggi ya 3 hari. Sederhana ini puasanya. Kita tak apa, cak kami dah pun ya ketemu dengan budak itu 30 hari. Mana budak itu ya? Sudah buat puasa nazar karena budak kan ketemu oleh Tina kalau ya kita ada nazar di kita itu intinya itu. Iya. nazar be. Kita kan puasa kan. Daripada kita nanti kambing mana. Udah lagi. Aku rasa kan yang lebih beriakan lagi kan yang lebih membesar dosa kita itu kita bernazarnya itu. Kalau aku kabul hajatku kan nih, mungkin kita berhajatnya karena Allah juga kan. Ya Allah seandainya aku berhasil dengan tujuanku ini, aku akan motong kambing ke sini. Nah setelah hajat kita itu terkabul, kita menunda. Kurasa itu yang membuat nazar kita itu berbohong. Iya. Seharusnya kan begitu terkabul langsung dibayar. Benar. Nah kita ini kan biasa naik, lah kabul kan nih. Nah, bulan pucuk, dan pucuk. Jadi per hari itu lah berapa dosa kita numpuk. Nggak sakit. Karena wajib itu. Ya niat, tak boleh puji kan? Kan kita terima itu lah. Nazar itu kan hutang kita ke Allah. Ya kita kan yang Allah berbohong. Jadi kan bukan berarti kalau kita nazar itu karena Allah, yang membesar dosa kita itu terkadang kita itu lalai. Bukan begitu hajat kita itu dikabulkan langsung kita bayar. Belum pernah terjadi yang itu. Pasti ya itulah nunggu nyelamatin nah. Karena itu
seharusnya kan sedangkan hajat kita, apa beda hajat pun terkabul? Sudah langsung nazar bayar. Ya itulah sebaik-baik puasa tadi lah. Udah dewe lah. Karena selama kan kita kata ada ya, Belum tahu. belum tahu, nah udah tahu makanya. Jangan Tidak, lagi. jangan lagi juga. Udah Bagaimana dia? Udah man niat supaya diterima. Sudah, banyak kita kadang-kadang sambil main-main sambil bicara banyak lebar korek. Banyak menanggapi. Ada pertanyaan? Kan yang lucu kan warna sapi siko di ocolan di lahat siku. Wah, lara saja kala karang. Wah, di ocolan sih kan ini di kuncet tadi. Gimana sembelih? Oke, sembelih. Bedek lah minta. Ada bedek orang beli Nah, pusna. cara itu. Bedek itu kepotong. Masih diterima kok dia jualan. Wah. Boleh kambing siko atau situ. Ah, lanjut kambing. Tapi terbiasa dengan niat hati kita tadi. Mau. Kalau umpamanya kita ada niat dengan sapi itu, memang tak ada niat wajib dipotong. Tapi kalau niat hati kita harus memotong situ, ya harus memotong di situ loh, tidak mau. Target Tuhan di situ di niat kita itu lah. Jadi kalau kebenaran kalau kumpulan juga jangan yang anak-anak. Ah. Kalau kita ada aku potong aja berarti apa pernah kok ayam kena di dalam kayak apa di mana? Sanggudu. Sanggudu be bukan ayam pernah mana orang tak biak. Nih kan. Busuk. Busuk. Jadi sudah. Kenapa memang masa menjabat? Tidak perlu memotong ayam aku, tidak buat opor. Ini kan buat opor. Nanti lagi nak tanya nanti sekolah harus berapa? Jadi alhamdulillah walaupun sambil kita ada rada-rada bermain tapi banyak ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapat malam ini kita siap untuk mengamalkan. Minimal untuk diri kita sendiri, apalagi sampai kita ngajak orang lain, ditambah berpahala kita, jadi kita kenal, itulah yang daripada ilmu. Kita mengajarkan Fatihah kepada orang, Fatihah kita tak hilang, Fatihah orang lain kena, yang ngajar pula bertambah. Jadi makanya ilmu apa amal jariah itu